Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Hanifa dalam mata kuliah MSDM. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tema penting dalam manajemen SDM, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, kenapa topik ini menjadi penting? Karena di era kerja hybrid, AI, dan persaingan global, pelatihan bukan lagi aktivitas opsional, melainkan investasi strategis untuk masa depan organisasi. Kita awali dengan mendefinisikan dua istilah utama, yakni pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan atau training adalah proses jangka pendek yang terstruktur untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja karyawan agar lebih efektif menjalankan tugasnya. Biasanya pelatihan bersifat teknis, aplikatif, dan hasilnya bisa langsung terlihat. Pengembangan atau development merupakan proses jangka panjang yang lebih menyentuh aspek konseptual dan strategis seperti pengembangan kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, dan perencanaan karir. Nah, dalam praktik HR modern, pelatihan dan pengembangan tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk sumber daya manusia yang adaptif dan siap menghadapi perubahan. Tujuan akhir dari pelatihan dan pengembangan adalah meningkatkan produktivitas organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu, moral kerja yang lebih tinggi, kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih baik, kemudian perilaku kerja yang lebih positif, serta efektivitas dan efisiensi yang meningkat. Nah, menurut data dari LinkedIn Workplace Learning Report tahun 2024, 89% profesional SDM menyatakan bahwa career development menjadi faktor utama retensi karyawan. Maka dari itu, pelatihan yang tepat berdampak langsung pada loyalitas dan performa. Nah, pemilihan metode pelatihan sangat bergantung pada tujuan dan jenis kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, berikut ini beberapa metode umum, yakni yang pertama adalah kelas dan seminar. Ini cocok untuk peningkatan pengetahuan. Kemudian studi kasus dan role playing. Nah, ini untuk melatih pemecahan masalah dan empati. Selanjutnya adalah business simulation dan gamification. Nah, ini untuk melatih strategi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah on the job training. Itu adalah latihan langsung di tempat kerja. Selanjutnya pelatihan virtual atau e-learning, ini efisien untuk organisasi multilokasi. Nah, saat ini itu banyak organisasi yang mengadopsi AI power learning platform seperti Coursera for Business, The Grid atau EatApp yang merekomendasikan belajar secara virtual untuk individu. Microlearning juga menjadi tren, yaitu pelatihan dalam bentuk konten singkat, mudah diakses lewat ponsel, dan langsung aplikatif. Menurut Maynard and Crane, desain pelatihan ideal mencakup 5 tahap. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yakni identifikasi gap kompetensi dan kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah penetapan sasaran, apa yang ingin dicapai, pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, yang ketiga adalah perencanaan program, pilih metode dan materi pelatihan yang relevan. Yang keempat adalah pelaksanaan program, eksekusi sesuai rencana. Yang kelima adalah apakah pelatihan berhasil, apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja. Saat ini, organisasi progresif menerapkan Learning Experience Platform atau LXP yang memungkinkan personalisasi pembelajaran berbasis data, analitik real-time, dan integrasi dengan feedback kinerja. Setelah membahas pelatihan karyawan secara umum, kini kita masuk ke topik kedua, yakni pengembangan manajemen dan pengembangan organisasi. Nah, yang pertama adalah pengembangan manajemen.
Pengembangan manajemen difokuskan pada peningkatan kompetensi individu yang berada dalam struktur kepemimpinan, supervisor, manajer menengah hingga eksekutif. Nah, tujuannya bukan sekedar mengisi jabatan, tetapi membangun kepemimpinan adaptif dan visioner yang mampu memandu organisasi dalam situasi dan dinamika. Tujuannya bukan sekedar mengisi jabatan, tetapi membangun kepemimpinan adaptif dan visioner yang mampu memandu organisasi dalam situasi kompleks dan dinamis. Menurut Disler tahun 2000, proses pengembangan manajemen mencakup 3 tahap. Yang pertama adalah perkiraan kebutuhan organisasi. Misalnya, kebutuhan akan calon pemimpin untuk mengisi posisi strategis di masa depan. Yang kedua adalah penilaian kinerja manajerial saat ini. Yang ketiga adalah pelaksanaan program pengembangan manajer. Nah, metode pengembangan manajemen itu dibagi menjadi 2, yakni on the job atau di tempat kerja, coaching dan mentoring, job rotation atau rotasi jabatan, proyek khusus, kemudian tugas belajar atau komite tugas. Keunggulan metode ini adalah langsung terhubung dengan konteks kerja nyata. Yang kedua, yakni adalah off the job atau di luar tempat kerja. Nah, diantaranya adalah pelatihan kelas atau kuliah eksekutif, studi kasus dan permainan bisnis, role playing dan in-basket exercise, workshop, seminar profesional, pelatihan kepemimpinan luar ruangan atau outbound leadership. Nah, hasil yang diharapkan adalah peningkatan dalam kemampuan teknis interpersonal dan konseptual yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Perusahaan-perusahaan besar saat ini memanfaatkan executive learning programs berbasis AI dan leadership analytic untuk memantau kemajuan kompetensi kepemimpinan. Nah, tools seperti Better Up atau Coach Hub menyediakan pelatihan digital berbasis behavioral science. Yang kedua adalah pengembangan organisasi atau organizational development. Nah, ini berbeda dengan pengembangan manajemen yang berfokus pada individu. Nah, pengembangan organisasi ini pendekatannya menyeluruh untuk mendorong perubahan budaya, sistem, dan struktur organisasi demi meningkatkan efektivitas kerja secara kolektif. Nah, menurut Bryans and Rowe tahun 97, itu pengembangan organisasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan individu dan tim menggunakan potensi secara optimal. Nah, karakteristiknya antara lain berdasarkan riset tindakan, kemudian fokus pada perubahan perilaku, nilai, dan struktur, menggunakan pendekatan intervensi partisipatif, bukan hanya top down. Kemudian selanjutnya adalah strategi dan teknik dalam organization development yang umum digunakan. Yang pertama adalah team building, yakni meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan antar anggota tim. Yang kedua adalah survei feedback, yakni survei internal digunakan untuk memetakan isu dan membangun dialog perubahan. Yang ketiga adalah total quality management, yakni mengintegrasikan peningkatan kualitas ke dalam budaya kerja. Kemudian re-engineering, mengkonstruksi ulang proses kerja untuk efisiensi maksimal. Selanjutnya adalah job enrichment and enlargement, meningkatkan motivasi dengan mendesain ulang pekerjaan. Nah, organisasi kini bergerak menuju model agile organization dan learning organization. Ini artinya organisasi terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi terhadap siklus yang cepat. Organization development kini didukung dengan people analytics atau analitik SDM yang membantu mengukur efektivitas intervensi perubahan berbasis nyata. Baik pengembangan manajemen maupun pengembangan organisasi adalah investasi strategis yang saling melengkapi.
Satu bentuk kepemimpinan kuat, yang lain menciptakan struktur dan budaya kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi berkelanjutan. Nah, di era digital yang serba cepat, dua hal ini bukan lagi pilihan, tapi syarat utama bagi keberlanjutan organisasi. Nah, pelatihan dan pengembangan bukan lagi aktivitas pelengkap, melainkan strategi inti untuk membangun keunggulan kompetitif organisasi. Dengan integrasi teknologi data dan pendekatan yang holistik, manajemen SDM dapat menciptakan tenaga kerja yang bukan hanya kompeten tapi juga inovatif dan siap menjawab tantangan masa depan. Nah, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Untuk para mahasiswa, sampai jumpa di forum diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.